Baik, pemirsa Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Perbincangan kami kali ini juga akan mereview sejauh ini bagaimana kemudian KPU melaksanakan tugasnya melakukan proses penghitungan rekapitulasi. Walaupun memang belum total 38 provinsi, baru 33 sejauh ini, kurang 5 provinsi. Tapi kalau tadi ada catatan mengenai dinamika terutama di provinsi-provinsi yang sekarang ini tersisa, daerah Papua dan sebagainya, yang mungkin Bang Habib juga punya catatan-catatan tersendiri mengenai hal ini, proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejauh ini, Bang Habib. Kalau disampaikan Bung Ilham tadi kan asumsi di 2019, de facto tahun ini di Papua tuh nyaris nggak ada masalah sama sekali. Kenapa lama saya nggak tahu, mungkin kan dijadwalkan. Sejak awal rekapitulasi tingkat nasional mungkin provinsi mana dahulu, jadi Papua kemungkinan emang baru terakhir. Tapi kita cek ya di rekapitulasi tingkat provinsi, kan sudah selesai semua provinsi kan. Nggak ada dinamika yang disebutkan oleh saudara Ilham tadi. Jadi sebetulnya tinggal menunggu saja, karena lebih ke hulu lagi sebetulnya sejak kabupaten juga nggak ada masalah di provinsi-provinsi di Papua ini. Sehingga menurut saya seharusnya ini akan cepat. Yang kemarin agak lama itu Jawa Barat. Jawa Barat itu terkait salah satu kabupaten itu Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah di Tambun Selatan, itu dapil saya dulu. Jadi itu memang dalam satu kecamatan, itu jumlah DPT-nya banyak sekali. Dan ada dinamika di DPRD yang saya dengar. Jadi DPRD-nya selesai, Pilpresnya selesai, DPD selesai, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu yang rame banget. Saya juga barusan saja terima aduan internal dari kader saya di sana yang merasa dicurangi oleh sesama kader kami. Nah itu yang memang agak lama, apalagi di Kabupaten Bekasi itu kan rata-rata partai politik caleg itu punya basis massa dari ormas, ya kan, dari ini rata-rata begitu. Jadi kita rekapitulasi di kabupaten itu pasukannya nongkrong di luar, bukan menjaga di luar, sehingga dinamikanya panas ya, nggak bisa sembarangan, akhirnya lama. Jadi yang agak nyangkut ini adalah dari Jawa Barat sebetulnya. Ya, Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Kalau Papua untuk tahun ini sepertinya nggak ada masalah. Kita lihat dari mulai kabupaten, kemudian di tingkatan provinsi. Kalau dulu ada memang bakar-bakaran dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Saya nggak mendengar di Papua ada bakar-bakaran. Kalau bakar jagung mungkin ada ya. Tapi apakah kemudian sudah tenang kubu 02 ini ketika hasilnya sudah unggul hingga sejauh ini, Bang Habib? Karena kalau tadi Mas Nyarwi sudah katakan, baru ya, kita tahu dinamika ya. Termasuk kalau sudah selesai ataupun juga sudah diumumkan, ada mungkin yang kalah kecewa kemudian mengajukan gugatan TSM. Komentarnya Bang Habib? Ya kan, namanya pihak yang kalah kan akan melakukan berbagai macam cara. Siapa tahu dengan upaya-upaya tersebut bisa merubah keadaan. Silakan, itu kan disediakan oleh konstitusi. Tapi kalau dari pengalaman saya bandingkan situasi saat ini dengan 2019, 2014 itu jauh sekali. Pertama dari segi angka ya, kemenangan Prabowo Gibran ini yang sudah kita cek di tingkat rekapitulasi kabupaten dan provinsi itu kan sama dengan quick count. Jauh sekali gitu loh kemenangannya. Gitu. Bahkan jarak dari titik aman untuk menentukan satu putaran atau dua putaran itu juga cukup jauh, 8%. 8% dari 204 juta mata pilih. Sekitar berapa coba? Itu sekitar puluhan juta ya, puluhan juta suara. Sehingga yang didalil-dalilkan di TPS ini sekian ratus. Aduh, itu jauh sekali. Ya, jadi wajar ya menurut saya. Kami juga sosialisasikan ke paslon ya, bahwa ya dari segi praktek kepemiluan ini jauh sekali, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Walaupun memang kami tentu waspada ya, segala macam potensi gugatan ya, bukan hanya di MK, mereka juga ajukan gugatan, ada yang ke Petun, ada yang ke Pengadilan Negeri, kemana-mana ya. Tentu kita harus hadapi, kita harus antisipasi juga gitu loh. Baik, nah Pak Ilham, seperti yang dikatakan juga tadi, kalau Papua kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Justru Jawa Barat yang terjadi dinamika khusus. Kami juga akan soroti, termasuk juga melihat apa yang terjadi di PPLN luar negeri, termasuk juga di Kuala Lumpur. Ada catatan evaluasi juga mengenai hal ini dari Pak Ilham?
Ya, untuk Kuala Lumpur memang di masa kami juga terjadi hal yang yang bermasalah ya. Misalnya saja ketika itu sudah ditemukan ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara misalnya saja. Nah, itu kami langsung terjun ke Kuala Lumpur dan menginvestigasi apa yang terjadi. Dan kemudian kami juga melaporkan hasil investigasi itu kepada DKPP dan hasilnya adalah beberapa anggota PPLN dipecat dan tidak diperbolehkan lagi menjadi penyelenggara pemilu. Nah, jadi gerak cepat seperti itu penting juga untuk kemudian dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan Jawa Barat di 2019 juga terjadi persoalan, tetapi tidak terlambat seperti saat ini ya. Tidak terlambat seperti saat ini, karena memang Tambun Selatan itu ada 1.200 sekian TPS. Nah, padahal bisa ditanggulangi dengan cara melakukan panel rekapitulasi panel ya di setiap kecamatan mungkin dibikin dua panel untuk rekapitulasi. Mungkin kemudian PPK Tambun Selatan mengalami kesulitan dengan itu. Nah, jadi memang catatan-catatan ini saya kira walaupun di Papua tidak ada persoalan, tapi biasanya Papua ini selalu ada persoalan gitu ya. Tapi menurut Bang Habib tidak ada persoalan, mari kita lihat nanti ketika rekapitulasi di KPU. Karena biasanya memang hasil rekapitulasi di Papua itu selalu ada aja masalah ya. Kemudian keberatan orang selatan misalnya saja, atau mungkin juga dari akses dari setelah dipecahnya Papua yang begitu besar menjadi beberapa provinsi, sehingga terkanalisasi problem-problem persoalan penyelenggaraan pemilu di sana. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, karena kalau kita tahu bahwa kita 2 hari lagi lah, tanggal 20, kita akan mendengarkan pengumuman resmi. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan, terutama oleh kubu pemenang? Akankah kemudian tercipta rekonsiliasi, mengajak dengan tangan terbuka kubu-kubu pesaing lainnya 01, 03? Nanti kita akan dengarkan apa rencana dari Bang Habibur Rahman. Mas Nyarwi juga bagaimana melihatnya sesaat lagi.